Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Rafita Nila Aswar. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya adalah mahasiswa semester 4 yang saat ini menempuh mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Oke, langsung ke pembahasan ya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hawalah, kemudian apa saja itu hawalah, apa sih hawalah. Teman-teman pasti awam dengan kata hawalah karena ini merupakan materi yang ada cakupannya di ekonomi bisnis syariah. Oke, gak usah lama-lama ya. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian dan dalil dari hawalah itu sendiri. Terus kemudian ada jenis-jenis hawalah. Yang ketiga ada rukun hawalah. Yang keempat syariah, syarat hawalah. Yang kelima berakhirnya ahad hawalah. Oke, materi yang pertama itu pengertian dan dalil hawalah. Pasti teman-teman awam dengan kata hawalah. Apa sih itu hawalah? Nah, di sini akan terjawab. Hawalah itu menurut bahasa ya, hawalah adalah al-intiqa dan al-tahwil yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Menurut istilah, para ulama mendefinisikan antara lain sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama itu ada menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah ini, hawalah sendiri merupakan memindahkan tangan dari tanggung jawab dan berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Kemudian yang menurut pendapat yang kedua ini ada Maliki. Menurut Maliki ini, hawalah sendiri itu memindahkan atau mengalihkan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Kemudian sekarang ada dalil. Menurut Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian utang dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Nah, seperti itu. Kemudian materi yang kedua itu jenis-jenis hawalah. Apa saja sih jenis-jenis hawalah itu? Ada 4 ya. Yang pertama itu mutakholak. Itu yang berarti terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutang kepada pihak ketiga tanpa didasari pada adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Itu yang pertama. Yang kedua itu muqayyadah, terjadi di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada mukhallahah dengan mengaitkan kepada hutang mukhallahah padanya. Dalam rukun hiwalah terdapat muhal bilah 2, yaitu hutang mukhallahah kepada al-mukhallah. Kemudian yang ketiga itu ada hak. Apa sih itu hak? Nah, hak ini dalam hal ini bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang, dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutangnya. Kemudian ada jenis yang keempat ini ada dayan. Dayan merupakan pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Untuk materi yang ketiga ini adalah rukun hawalah. Yang pertama itu ada pihak pertama yang disebut muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau memindahkan hutangnya. Kemudian yang kedua itu muhal, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang mempunyai utang kepada muhil. Kemudian yang ketiga itu ada muhal alaih. Nah, pasti teman-teman ini bingung tadi penjelasan yang jenis-jenis hawalah. Nah, sekarang tergambar kan sudah. Muhal alaih itu orang yang menerima hawalah. Kemudian yang keempat ini ada piutang muhil kepada muhal. Yang kelima ada piutang muhalaih kepada muhil. Terus yang keenam ini ada sihat
hawalah atau akad ijab kabul antara pihak pertama dan pihak kedua yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada syarat hawalah. Yang pertama itu ada kerelaan muhil atau orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada persetujuan dari muhal atau orang yang memberi hutang. Kemudian yang ketiga ada hutang yang akan dialihkan, keadaannya masih tetap dalam pengakuan. Yang keempat adanya kesamaan hutang muhil dan muhalai, orang yang menerima atau memindahkan hutang dalam jenisnya, macamnya, waktu penggunaannya, dan waktu pembayarannya. Itu syarat terjadinya hawalah itu harus mencakup 4 poin tersebut. Kemudian hawalah ini juga bisa berakhir. Nah, apa sih yang menyebabkan hawalah, akad dari hawalah ini berakhir? Yang pertama itu adanya kontrak hawalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Kemudian yang kedua ini jika muhalai bangkrut atau meninggal dunia, maka menurut pendapat jumhur ulama muhal tidak boleh lagi kembali menagih hutang itu kepada muhil. Yang ketiga ada jika muhalai telah melaksanakan kewajiban kepada muhal. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhalai mewariskan harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Yang kelima, jika muhal mengalihkan harta hawalah kepada muhalai dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam ini jika muhal menghapus kewajiban membayar hutang kepada muhalai. Nah, dari keenam tersebut ada hal yang membatalkan atau berakhirnya akad hawalah. Terima kasih telah menyimak materi tentang hawalah yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Rafitanila Aswar, dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.